Alhamdulillah ala ihsani. Segala puja dan puji atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Thumma amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang diberikan kenikmatan untuk bisa melakukan sebuah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia diberikan hidayah, nikmat, petunjuk untuk bisa senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan di antara anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Namun ketahuilah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat ini tidak akan pernah menjadi sempurna kecuali amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita ingin bercermin dari orang-orang saleh sebelum kita, para sahabat ridwanullah jami'an, mereka adalah orang yang senantiasa memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar bagaimana mereka beramal dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, perhatian mereka terhadap amalan mereka ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh lebih besar dari perhatian mereka dengan amalan, melakukan amalan kebaikan tersebut. Namun apalah arti sebuah amalan yang kita lakukan? Amalan yang telah kita letih melakukannya, amalan yang telah menghabiskan harta-harta kita untuk melakukannya, namun amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan yang telah kita lakukan. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala dinukilkan dari zaman ke zaman bagaimana keadaan para sahabat ridwanullah jami'an. Mereka sangat takut jangan sampai amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ma'la Ibn al-Fadl, beliau berkata tentang para sahabat, menceritakan keadaan para sahabat ridwanullah jami'an ketika mereka beramal. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Adalah para sahabat, saking cintanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking semangatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di antaranya adalah puasa Ramadan. Mereka apabila berada di 6 bulan pertama mendekati bulan Ramadan, maka mereka senantiasa 6 bulan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mendapatkan bulan Ramadan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Kemudian setelah berlalu bulan Ramadan, maka datang bulan Syawal, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan sampaikan kepadaku bulan Ramadan, wa tusallimuhu minni mutaqabbalan, di mana engkau menyerahkan, menyampaikan aku di bulan Ramadan dengan penuh penerimaan semua ibadah-ibadah yang aku lakukan. Inilah para sahabat ridwanullah jami'an. Mereka ketika ada sebuah ibadah yang mereka lakukan, di antaranya adalah bulan Ramadan, maka mereka 6 bulan berturut-turut mereka senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa disampaikan di bulan Ramadan. Dan setelah berlalu bulan Ramadan, maka 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya mereka tidak diterima amalannya, mereka terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinukilkan juga dari Fudalah an Ubaid, dia berkata, li an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbati min khardar ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sesungguhnya aku ini mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima di antara ibadah yang aku lakukan walaupun sebesar biji khardal, maka itu aku lebih cintai daripada aku mendapatkan dunia beserta isinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala terima dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mereka zaman dirahmati Allah. Bagaimana perhatian mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Mereka senantiasa mengharap cemas jangan sampai amalan yang mereka lakukan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berujar, mereka kemudian berkata, aku mengetahui ada di antara amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji khardal, maka itu lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia beserta dengan isinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala terima dari hambanya adalah mereka yang beramal di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perkataan Ibnu Dinar, al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu min al-amal, bahwasanya rasa takut amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar di dalam hati daripada mengamalkan sesuatu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata Abdul Aziz Ibnu Abi Ruwat, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa 'alaihimul ham ayuqbal minhum am la. Sesungguhnya aku mendapatkan para sahabat ridwanullahi jami'an, mereka adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh beramal, melakukan amalan adalah merupakan di antara ciri para sahabat ridwanullahi jami'an. Jadi para sahabat zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau ada manusia yang mengatakan ada kelompok manusia yang semangat beribadah, maka tentunya para sahabat adalah orang yang paling semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullahi jami'an, apabila mereka telah bersungguh-sungguh melakukan sebuah amalan, maka mereka kemudian galau. Kenapa zaman rahmatullah? Mereka ini galau. Apakah amalan yang telah mereka bersungguh-sungguh di dalamnya? Di malam hari mereka qiyamul lail, di siang harinya mereka banyak berpuasa, mereka banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipersaksikan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an. Mereka telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan itu, hebatnya mereka beribadah, namun yang tidak kalah hebat zaman rahmatullah adalah harapan mereka. Mereka senantiasa galau, mereka senantiasa mengharap dengan harapan yang besar. Apakah amalan mereka diterima atau tidak? Padahal mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti arahan Nabi SAW. Mereka tidak pernah menyelisihi Nabi SAW. Mereka senantiasa bertanya amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam syurga, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang diajarkan Allah kepada Nabi-Nya SAW. Bersamaan dengan itu, mereka mengikuti sunnah. Muncul di dalam diri mereka ketakutan jangan sampai amalan yang mereka lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengajarkan amalan sunnah saja zaman rahmatullah, belum tentu diterima amalannya. Belum tentu kita mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam diterima amalannya. Mungkin di sana ada riya, mungkin di sana ada sum'ah, mungkin di sana ada ujub. Maka bagaimana lagi dengan amalan yang tidak ada sandarannya dari Nabi SAW? Amalan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, amalan yang tidak ada contohnya Nabi SAW. Wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an mandhura. Dan kami perlihatkan kepada manusia kelak pada hari kiamat amalan yang telah letih-letih mereka beribadah, amalan yang telah mereka habiskan uang mereka, harta mereka untuk mengerjakannya. Namun amalan tersebut kami jadikan sebagai buih yang berterbangan, tidak ada nilainya karena boleh jadi tidak ikhlas, atau syarat yang kedua tidak mutaba'ah, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kesungguhan mereka, kekhawatiran mereka, jangan sampai amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati mereka sangat besar. Dan perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kemudian mengatakan, "Li'an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni amalan ahabbu ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya ada sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima dari amalan-amalan yang aku lakukan, itu lebih aku cintai daripada aku diberikan emas seluas bumi. Abdullah ibnu Mas'ud, di antaranya ulamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antara para sahabat yang apabila di antara sahabat yang lainnya memiliki perkara dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka sumber rujukan mereka di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas. Maka zaman rahmatullah, kalau sahabat saja
sekali bersahabat radhiyallahu taala anhum, Abdullah di antaranya, Abdullah ibn Mas'ud di antaranya, mereka senantiasa khawatir, mewanti-wanti dalam diri mereka, jangan sampai amalan yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah persaksikan mereka adalah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pernah menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam dalam beribadah. Maka bagaimana dengan keadaan kita zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Beliau masih takut jangan sampai ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian orang-orang soleh berkata, tuba liman tuqabbalat minhu salatun wahidah. Beruntung orang yang satu rakaat dari solat yang dia lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita zaman rahmatullah. Kalau ada amalan yang kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara amalan yang kita lakukan. Mungkin umur kita zaman rahmatullah 60 tahun, mungkin umur kita 70 tahun, mungkin kita 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, atau ada yang mendekati 100 tahun. Dan ada di antara satu amalan yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara amalan kita satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Andaikan kita ada tahu di antara amalan yang telah kita lakukan, bertahun-tahun kita lakukan, solat 5 waktu kita, sedekah-sedekah kita, puasa-puasa yang kita lakukan, andaikan ada di antara amalan kita ketahui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu saja, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya kita dapatkan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, mutlak harus ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan manusia itu tidak diperintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Salat kita hanya karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan banyak puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ada di dalam diri seorang. Maka tidak dikatakan dia seorang bertakwa kecuali di dalam dirinya ada sifat ikhlas, keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, tidak dikatakan seseorang itu beramal dengan ketakwaan kecuali amalan tersebut ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan amalan bid'ah. Bukan amalan-amalan yang dibuat-buat, bukan tariqah-tariqah beribadah seperti sufi yang dibuat-buat. Bukan amalan yang dimanipulasi, amalan-amalan yang tidak ada sumber pendalilannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada sumber contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada sumber pendalilannya dari kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan tersebut. Maka 2 syarat ini zaman rahmatullah mutlak harus wajib pada amalan yang kita lakukan. Barulah dikatakan amalan tersebut amalan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala keadaan orang-orang soleh sebelum kita, keadaan para sahabat ridwanullah jami'an. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergegas dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nabinya alaihi salatu wasalam. Mereka, kata Ali radhiyallahu taala anhu, aku belum pernah mendapatkan sahabat radhiyallahu taala anhum apabila mereka berada di pagi hari, mata mereka cekung, mata mereka hitam karena banyaknya mereka qiyamul lail, banyaknya mereka menangis di malam hari. Mereka adalah orang-orang yang kurus kering. Karena kenapa? Mereka adalah orang yang banyak berpuasa di siang harinya. Mereka adalah orang yang banyak menahan rasa laparnya. Bersamaan dengan itu, kuatnya ibadah yang mereka lakukan, mereka masih khawatir jangan sampai amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para sahabat ridwanullah jami'an, orang yang paling ikhlas beribadah kepada Allah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, berinfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjihad bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan itu, mereka masih khawatir jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan amalan bid'ah,
amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Boleh jadi kita ikhlas beribadah, namun syarat yang kedua, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada teladannya dari Nabi kita SAW. Atau boleh jadi kita mengikuti sunnah Nabi SAW beramal, namun kita tidak ikhlas. Maka orang yang bertakwa menggabungkan dua syarat yang ada dalam dirinya ketika beribadah kepada Allah. Syarat yang pertama adalah dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Semoga kita diberikan hidayah di atas petunjuk Nabi SAW, dan kita senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.